Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian tindakan kelas kami dengan dosen pengampu Ibu Feritiana Pasari Ibu SPD MPD dengan anggota kelompok 1 yaitu Fitria Ulfa, Nuraisa Nasution, Vira Ramadhani, Desi Rahmawati, Wulan Noverlienza Putri. Baiklah, judul proposal kami yaitu peningkatan kemampuan pemecahan masalah melalui model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel pada siswa kelas 7 SMP Negeri 30 Muaro Jambi. Penjelasan pertama yaitu akan disampaikan oleh Nuraisa Nasution. Kepada Nuraisa dipersilakan. Baik, yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Adapun latar belakang masalah pada penelitian kami yaitu siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah matematika dikarenakan siswa yang bersangkutan masih belum terbiasa dengan soal-soal pemecahan masalah. Salah satu materi yang terdapat dalam pelajaran matematika di kelas 7 SMP adalah persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Dan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, salah satunya dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Adapun rumusan masalah kami yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan pemecahan masalah pada materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel pada siswa kelas 7 SMP Negeri 30 Muaro Jambi. Dan adapun tujuan penelitian tindakan yaitu penelitian ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada siswa kelas 7 SMP Negeri 30 Muara Jambi. Adapun manfaat penelitiannya yaitu pertama bagi siswa. Bagi siswa manfaatnya yaitu dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, dapat membuat proses belajar mengajar lebih menyenangkan dan tidak membosankan, dan dapat membuat siswa lebih memahami materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Adapun manfaat bagi guru yaitu dengan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi guru dan mengoptimalkan kemampuan guru dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Adapun bagi peneliti yaitu untuk digunakan sebagai memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas, serta dengan melakukan penelitian ini menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti, terutama mengenai penerapan model kooperatif tipe jigsaw untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Adapun hipotesis tindakan yaitu jika pembelajaran dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, maka akan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel siswa kelas 7 SMP Negeri 30 Muaro Jambi. Baiklah, selanjutnya yaitu penyampaian dari Wulan Noverlienza Putri. Kepada Wulan dipersilakan. Baik, itu selanjutnya untuk bab 2, itu kajian pustaka. Nah, untuk kajian pustaka sendiri, yang pertama itu kemampuan pemecahan masalah dalam matematika, di mana pemecahan masalah adalah suatu cara berpikir yang mengaplikasikan berbagai aturan dan juga kombinasi konsep dalam satu situasi atau masalah. Nah, indikator yang menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah itu yang pertama, menunjukkan adanya pemecahan masalah, yang kedua, mengorganisasikan data dan memilih informasi yang relevan dalam pemecahan masalah, yang ketiga, menyelesaikan masalah secara matematika ke berbagai bentuk. Yang keempat, mengembangkan strategi pemecahan masalah. Yang kelima, membuat dan juga menafsirkan model matematika dari suatu masalah. Yang keenam, menyelesaikan masalah yang tidak rutin. Nah, selanjutnya, yang kedua itu ada model pembelajaran tipe kooperatif tipe jigsaw, di mana pembelajaran kooperatif learning tipe jigsaw ini itu merupakan model pembelajaran yang menggunakan pengelompokan atau tim kecil, yaitu yang terdiri dari 4, 6, bahkan sampai dengan 8 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan yang berbeda satu sama lainnya. Nah, yang pertama langkah-langkah yang digunakan dalam membentuk
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini, yang pertama itu membuat grup heterogen, kemudian memberi materi, selanjutnya guru meminta siswa untuk menentukan tim ahli, dan juga anggota kelompok itu akan berdiskusi dengan setiap konsep yang diberikan. Kemudian kelompok ahli dibimbing untuk berdiskusi tentang konsep tersebut, presentasi di kelas, kemudian guru mengadakan kuis, dan yang terakhir siswa harus menyelesaikan kuis secara individu. Nah, yang ketiga, itu ada pengaruh penggunaan kooperatif tipe Jigsaw terhadap kemampuan pemecahan masalah, di mana berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP swasta swadaya Batang Serangan, itu di mana hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 7 MTS swasta swadaya yang diajarkan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini lebih tinggi daripada kelas yang menggunakan pembelajaran langsung, dan terdapat hubungan yang signifikan antara konsep pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan juga kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Nah, yang terakhir itu merupakan materi pembelajaran yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Di mana yang seperti kita ketahui, persamaan linear satu variabel itu merupakan suatu persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi adalah 1. Contohnya seperti 3x sama dengan 15, 3x ditambah 5 sama dengan 8, dan juga lain sebagainya. Sedangkan pertidaksamaan linear satu variabel itu merupakan suatu pertidaksamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi adalah 1. Hampir sama dengan persamaan linear satu variabel, cuma pembedanya tanda sama dengan diganti dengan besar sama, kecil sama, besar atau sama dengan. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 3 yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini pada lokasi penelitian, yaitu penelitian dilakukan di SMP Negeri 30 Muaro Jambi dengan subjek penelitian, yaitu subjek peneliti adalah siswa kelas 7 tahun ajaran 2020-2021. Karakteristik subjek penelitian, adapun karakteristik subjek penelitian yaitu siswa kelas 7 tahun ajaran 2020-2021 yang memiliki keaktifan dan kemampuan pemecahan masalah yang tergolong rendah dalam pembelajaran matematika pada materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel di dalam kelas. Selanjutnya yaitu ada rancangan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research dengan tujuan untuk melihat peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel di kelas 7 SMP Negeri 30 Muaro Jambi tahun ajaran 2020-2021. Peneliti ini akan berkolaborasi dengan teman sejawat, peneliti lain, atau peneliti ini terdiri dari beberapa siklus, yaitu dalam 2 siklus. Rencana tindakan, yaitu penelitian dilaksanakan yang diawali dengan tindakan perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian dilakukan sebanyak 2 siklus, hasil evaluasi pada siklus 1 dan siklus 1 masih belum tuntas, sehingga dilakukan perbaikan pada siklus 2. Refleksi siklus 1 dilakukan untuk menentukan langkah-langkah perbaikan di siklus 2. Sebelum pelaksanaan siklus dilakukan, tindakan pendahuluan yaitu meliputi mengajukan surat izin kepada kepala sekolah dan pihak guru untuk mengadakan penelitian di SMP Negeri 30 Muaro Jambi. Melakukan wawancara dengan guru atau wali kelas 7 mengenai pengalaman saat memberi materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel pada siswa kelas 7A. Melakukan observasi dan menentukan jadwal penelitian.
Ada tahap-tahap penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu pada siklus 1 ada tahap perencanaan, selanjutnya itu tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan itu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada tahap pengamatan yaitu tahap observasi, selanjutnya itu tahap refleksi. Pada siklus 2 yaitu juga ada tahap perencanaan, ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan itu terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, penutup. Dan tahap 3 yaitu tahap pengamatan, tahap keempat yaitu tahap refleksi. Selanjutnya yaitu ada pengumpulan data penelitian. Pengumpulan data penelitian yang kami gunakan di sini itu ada observasi, tes, dan wawancara. Observasi merupakan proses pengamatan sistematis dan dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik di mana kegiatan tersebut berlangsung secara terus-menerus. Dari lokasi aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta, observasi dilaksanakan untuk mengamati kondisi, situasi, proses, dan perilaku siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dari tahap awal sampai akhir, dalam observasi ini digunakan untuk mengetahui data tentang aktivitas belajar siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu ada tes. Tes di sini sebagai alat penilai adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk lisan, tes lisan, dan dalam bentuk tulisan yaitu tes tulisan, atau dalam bentuk perbuatan atau tes perbuatan. Dalam penelitian ini diberikan tes kemampuan pemecahan masalah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa untuk memecahkan masalah mengalami peningkatan berdasarkan rata-rata setelah diberi model jigsaw. Tes yang diberikan berbentuk tes uraian yaitu tes awal, tes sebelum pemberi tindakan, dan tes kemampuan pemecahan masalah, tes setelah tindakan diberikan. Yang ketiga yaitu ada wawancara. Menurut Mustafa 2009, wawancara merupakan metode untuk mendapatkan data primer dengan cara komunikasi dua arah. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan guru selama proses belajar mengajar, apa saja kesulitan yang dihadapi guru selama proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu ada analisis data yang akan disampaikan oleh Aisyah. Baik, selanjutnya ada analisis data. Analisis data yaitu dalam penelitian tindakan kelas, analisis data lebih condong ke teknik kualitatif. Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data yang berupa wawancara dan tes di tempat penelitian. Selanjutnya ada analisis data hasil soal tes evaluasi, yaitu analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Data yang diamati pada penelitian ini meliputi data yang dihasilkan dari observasi, catatan lapangan, wawancara, dokumentasi, dan tes evaluasi. Data hasil observasi proses belajar siswa yang didapat sebelum dianalisis terlebih dahulu data diolah. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam proses analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, data dari hasil observasi, hasil dari masing-masing indikator diolah untuk mengetahui skor total dari tiap indikator. Yang kedua, mencari presentasi setiap indikator dengan menggunakan rumus presentasi per indikator sama dengan jumlah skor yang diperoleh per jumlah skor maksimal kali 100. Yang ketiga, mencari persentase secara klasikal dengan rumus indikator persentase klasikal sama dengan jumlah skor yang diperoleh seluruh per jumlah skor maksimal seluruh indikator kali 100. Selanjutnya ada analisis data kemampuan pemecahan masalah. Menghitung tingkat penguasaan siswa untuk mengetahui persentase tingkat kemampuan pemecahan masalah siswa yang diperoleh dari tes kemampuan pemecahan masalah siswa yang digunakan rumus TKPM sama dengan SP per ST kali 100%. Adapun TKPM sama dengan tingkat kemampuan pemecahan masalah, SP sama dengan skor yang diperoleh siswa, dan ST adalah skor total.
Sedangkan penggolongan besarnya kemampuan pemecahan masalah yaitu pada tabel 3.2 tingkat penguasaan pemecahan masalah matematika yang terdiri dari tingkat penguasaan, kriteria, aspek yang dinilai. Aspek yang dinilai di sini yaitu kemampuan pemecahan masalahnya. Adapun tingkat penguasaan, jika TKPM lebih kecil sama dengan 0, lebih besar sama dengan 54, maka kriterianya kemampuan pemecahan masalah yang sangat rendah. Jika TKPM lebih kecil sama dengan 55, lebih besar sama dengan 64, kemampuan pemecahan masalah rendah. Jika TKPM lebih kecil sama dengan 65, lebih besar sama dengan 79, kemampuan pemecahan masalah sedang. Jika TKPM lebih kecil sama dengan 80, lebih besar sama dengan 89, kemampuan pemecahan masalah setinggi. Dan jika TKPM lebih kecil sama dengan 90, lebih besar sama dengan 100, kemampuan pemecahan masalah sangat tinggi. Dikatakan mencapai tingkat penguasaan siswa apabila mencapai kriteria minimal kemampuan pemecahan masalah sedang. Adapun analisis data hasil wawancara yaitu data yang diperoleh dari wawancara ini berupa catatan-catatan pendek mengenai permasalahan yang dialami siswa dan guru di dalam kelas, serta nilai ulangan harian siswa yang diperoleh dari wawancara bersama guru matematika yang bersangkutan. Sedangkan reduksi data yaitu salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan dari Wulan Noverlianza Putri. Kepada Wulan dipersilakan. Baik, selanjutnya itu adalah menyajikan data. Nah, penyajian data itu dilakukan dalam rangka mengorganisasikan hasil reduksi dengan cara menyusun secara narasi sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi tersebut, sehingga dapat memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan juga pengambilan tindakan. Nah, di penarikan kesimpulan dan verifikasi itu merupakan memberikan kesimpulan yang terhadap hasil penafsiran dan juga evaluasi. Kegiatan ini juga mencakup pencarian makna, data, serta pemberian penjelasan. Selanjutnya, dilakukan kegiatan verifikasi, yaitu kegiatan mencari validitas, kumpulan atau kecocokan makna-makna yang muncul dari siklus pertama dan siklus kedua. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan media, maka data yang diperlukan berupa data hasil belajar yang diperoleh dari hasil belajar ataupun nilai dari tes evaluasi. Kesimpulan yang diambil merupakan dasar bagi pelaksanaan siklus 2 berikutnya dan perlu dan tidaknya siklus berikutnya. Dilanjutkan atas permasalahan yang diduga. Adapun kriteria penilaian akhirnya itu adalah 0 sampai 1,1 itu artinya sangat kurang sekali, 1,1 sampai dengan 2,1 artinya kurang, 2,2 sampai 3,1 artinya baik, 3,2 sampai 4 artinya sangat baik. Nah, selanjutnya itu ada indikator pencapaian. Nah, indikator pencapaian terdiri dari aspek mampu memahami masalah dengan pencapaian 75%. Selanjutnya ada aspek mampu membuat rencana pemecahan masalah dengan pencapaian 75%. Mampu menyelesaikan rencana pemecahan masalah dengan pencapaian 80%. Selanjutnya mampu memberi solusi untuk pemecahan masalah itu dengan pencapaian 85%. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.